Yang namanya tarawih, tarawih itu kalau yang original atau yang asli sejak masa Khulafaur Rasyidin, sejak masa sahabat, jumlahnya 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Ini sholat tarawih yang ori. Belakangan kira-kira sejak tahun 80-an atau sebelumnya muncul sholat tarawih versi KW. Berapa tarawih versi KW? Tarawih versi KW 11 rakaat. Selama Nabi hidup mengalami tarawih itu diawali di tahun kedua Hijriah. Berarti Nabi ngalaman tarawih 11 kali seumur hidup, dari tahun 2 Hijriah sampai tahun 10. Karena tahun 11 Nabi tidak mengalami Ramadan sebab wafat bulan Rabiul Awal. Jadi kurang lebih Nabi 9 kali. Ibu mengalami Ramadan sudah berapa kali? Halo. Minimal 15 kali da Ramadana di umur 7 tahun. Berarti lebih hebat bata Nabi. Ya? Nah, tidak pernah ditemukan selama 9 kali Nabi Qiyamu Ramadan rokaatnya lebih dari 11. Saya ulangi Bapak Ibu. Selama 9 kali Nabi Qiyamu Ramadan tidak pernah ditemukan Nabi tarawih lebih dari 11 rakaat. Oleh karena itulah saksi hidup lagi-lagi tenginjem celi, tenginjem mata, yaitu istri Nabi Aisyah, ditanya oleh salah seorang muridnya generasi tabi'in setelah Nabi tidak ada, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman. Pertanyaannya, kaifa kanat sholatu Rasulillah fi Ramadan? Bagaimana kaifiat sholat Nabi Qiyamu Ramadan? Maka Aisyah menjawab, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrota rakaatan. Di Ramadan atau di luar Ramadan Nabi tidak pernah sholat Qiyamul Lail lebih dari 11 rakaat. Kemudian Aisyah merinci bagaimana teknik pelaksanaan yang 11-nya. Maka yusolli arba'an, beliau sholat 4 rakaat. Fala tas'al antu husnihinna wa tulihinna, jangan ragukan baik dan panjangnya sholat Nabi, maka kau jangan tanya tentang itu. 2. Summa yusolli arba'an, kemudian beliau sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, tong nanya alus jeung panjangna. Summa yusolli salasan, kemudian sholat 3 rakaat. Itulah 11. Jadi kalau ada orang yang taraweh 11 rakaat bukan 4-4-3, harus ada dalil. Siapa saksi hidup yang menunjukkan Nabi bukan 4-4-3? Begitulah Bapak Ibu dalil yang 11 rakaat. Kemudian timbul pertanyaan, bukankah ada dalil yang menerangkan misalkan 23? Ormasinya Bu, ada 2 kali 10 plus 3, ada 2 kali 11 plus 1. Baik yang 2 kali 10 tambih tilu maupun yang 2 kali 11 tambih hiji, hadisnya belongin. Lihat Bapak Ibu, saksi hidup nerangkan 11. Ada orang yang tidak sejaman dengan Nabi, bahkan tidak sejaman dengan Umar bin Khattab, menyebut sholat tarawih di zaman Umar bin Khattab 20 rakaat plus bilangan ganjil. Di antaranya Yazid bin Ruman. Yazid bin Ruman Bu, sejaman dengan Nabi, tidak hadir dalam zaman Umar bin Khattab, tapi menerangkan kejadian di zaman Umar bin Khattab.
berarti di mana sumbernya? Selama tidak bisa dipastikan sumber informasi, maka hadis ini dhaif, namanya saktun min isnadin, terputus jalur transmisinya, disconnect lamun sinyal. Nah, sementara yang sejaman dengan Umar bin Khattab menjelaskan sholat taraweh zaman Umar pun 11 rakaat. Bahkan detil siapa imam tarawehnya nyaeta di jadwal ku PC. Jadi membuat jadwal taraweh aya dalil tradisi zaman Umar bin Khattab, yaitu Umar mengangkat 2 imam, satu Ubay bin Ka'ab, yang kedua Tamim Adari. Maka giliran 15 malam ewan 11 rakaat. Jadi keterangan 20 semakin nyata dhaifnya. Selain tadi tidak mengalami zaman Nabi, di zaman Umar pun tidak mengalami, sementara yang mengalami langsung menyebut 11. Kemudian Bu, nanti ada dalil 35 rakaat sampai 42. Tapi dicek di Indonesia tos teu payu. Lain apal dhaif ribu. Oke, kita tutup pertanyaan ini dengan anekdot. Terjadi dialog di surga. Yang satu pengamal 11, yang satu pengamal 2. Anekdot. Cek nu 2 tilu, nah mana sana ke surga. Cek nu 11, mending 11. Saeutik ke surga. Cek nu 2 tilu, mun apal kieu mending 11 gitu. Anekdot. Itulah diantaranya. Pertama ingin saya katakan adalah bahwa sholat tarawih 20 rakaat di Masjid Nabawi itu baru dimulai pada tahun 1344 Hijriah atau 1926 saat kekuasaan Bani Saud itu mulai berkuasa di Saudi Arabia itu. Sebelumnya sejak dari, kalau menurut Ibnul Mulakin, sejak dari zaman Muawiyah gitu. Nah, kemudian sampai tahun 1926 itu sholatnya 36 rakaat, kecuali di abad ke-4 sampai abad ke-8 itu 20 rakaat. Jadi selama berapa itu, abad 4, abad 8 ya, kira-kira 4 abad ya. Nah, itu kemudian dikembalikan lagi, dan yang mengembalikan jadi 36 rakaat itu adalah seorang ulama Syafi'i, yaitu Imam Al-Iraqi itu. Nah, jadi ketika dia menjadi hakim tinggi di kota Madinah, yang tugas hakim tinggi itu antara lain itu mengimami sholat di Masjid Nabawi, dia kembalikan kepada 36. Dan sejak abad ke-8 sampai abad ke berapa tadi, 14 ya, itu ya 36 rakaat itu. Baru sejak tahun 1926 sampai sekarang itu 20 rakaat. Nah, ini yang penting sebetulnya. Kalau tadi mulainya 36 itu dari tahun zaman Muawiyah akhir. Nah, jadi akhir zaman, kira-kira tahun 60-an Hijriah lah itu. Nah, sebelum itu gimana sholat di Masjidil Haram itu? Sepanjang penyelidikan kita yaitu 11. Ya, Nabi Muhammad itu ya 11 rakaat sholatnya. Dan Umar bin Khattab itu ketika menertibkan jamaah sholat tarawih di Masjid Nabawi itu memerintahkan kepada imam yang ditunjuk, satu Tamim Ad-Dari, 2 Ubay bin Ka'ab, itu supaya melaksanakan sholat itu 11 rakaat. Mengapa Umar memerintahkan 11 rakaat? Ya tentu dia memahami bahwa beginilah di masa sebelumnya sebagaimana diajarkan oleh Nabi itu. Dan selama zaman Khulafa Rasyidin itu tidak ada bukti-bukti yang sahih bahwa kebijakan Umar itu diubah. Nah, itu tidak ada yang kita temukan seperti itu. Nah, kita di sini saya ingin mengutipkan satu pandangan As-Sayuti ini. As-Sayuti itu wafat 1911 atau Masehinya 1505. Dia mengatakan, "Fal hasilu annal isyrina rakaatan lam tasbut min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam." itu. Jadi alhasil sholat tarawih 20 rakaat itu tidak terbukti merupakan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, dia kemudian melanjutkan, wa manaqalahu an Sahih Ibnu Hibban ghayatun fi ma dhahabna ilaihi min tamassukina bima fil Bukhari an Aisyata annahu kana la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyara fa innahu muwafiqun
lahu min haitsu annahu sallat tarawiha samanian thumma autara bi salasin fatilka ihda asyara. Itu yang artinya hadis yang dinukil oleh Ibnu Hajar itu dari Sahih Ibnu Hibban sejalan dengan pendapat kami yang kami pegangi berdasarkan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di bulan Ramadan dan di bulan lainnya tidak lebih dari 11 rakaat. Hadis Aisyah ini selaras dengan hadis Ibnu Hibban dalam hal bahwa beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih 8 rakaat dan melakukan witir 3 rakaat. Jadi dari sini jelas menurut Imam As-Sayuti tidak ada itu sholat 20 yang dilakukan oleh Nabi, tapi adalah yang dilakukan Nabi itu 11 rakaat berdasarkan hadis Aisyah dan hadis Jabir, yang hadis Jabir ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, kemudian kita kutip lagi satu pendapat ulama, karena kan orang ini mengatakan nggak ada ulama yang berpendapat gitu. Kita kutipkan, kalau tadi dari ulama Syafi'i ya As-Sayuti, kemudian sebelum As-Sayuti yaitu Ibnul Arabi. Ibnul Arabi, pernah kan dengar nama? Tapi harus dibedakan loh, Ibnu Arabi dan Ibnul Arabi. Nah, ini pakai alif lam. Kalau Ibnu Arabi itu sufi, kalau yang ini faqih dan mufassir. Jadi dia ulama Maliki, wafat tahun 543 Hijriah, jadi tahun 1148 Masehi. Dia mengatakan was-sahihu ayyusalla ihda asyarata raka'atan salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qiyamah. Nah, yang artinya yang benar salat itu dilakukan 11 rakaat, yaitu salat dan qiyamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, kemudian dia mengatakan lagi, wa amma ghairu dzalika minal a'dad fala aslalahu. Adapun yang jumlah rakaat yang lain-lainnya fala aslalahu, maka tidak ada dasarnya. Wa hadhihi sholatu hiya qiyamul lail. Salat ini adalah qiyamul lail. Fawajaba ayyuqtada fiha bin nabiyyi alaihi salam. Salat ini adalah qiyamul lail. Oleh karena itu kita wajib mengikuti dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi banyak itu. Ada lagi kutipan dari Al-Haytami dan macam-macam ulama, nggak usah lah disebutkan, nanti berpanjang kalam nanti. Yang intinya, ini sebentar. Nah, itu baru kutipan ulama. Lalu dalil yang 8 itu apa? Nah, itu ya yang pokok ada 3 dalil ya. Yang pertama itu hadis dari Aisyah, itu Abu Salamah bin Abdurrahman itu bertanya itu, bagaimana sholat Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Aisyah menjawab, itu yang sudah sering kita dengar itu, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyarata raka'atan yusolli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna, dan seterusnya itu. Jadi yang artinya, wahai Aisyah, gimana sholat Rasulullah di bulan Ramadan? Nah, Aisyah menjawab, sholat beliau itu di bulan Ramadan tidak pernah lebih, di bulan Ramadan dan bulan lainnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Nah, kemudian ada lagi hadis dari Jabir. Hadis dari Jabir ini yaitu yang menyatakan, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan 8 raka'atin wa autara. Falamma kanatil qabilatu ijtama'na fil masjid wa rajawna ayakhruja falam nazal fihi hatta asbahna thumma dakhalna faqulna ya Rasulullah ijtama'na al-bariha fil masjid wa rajawna an tusalliya bina faqala inni khasyitu ayyuktaba alaikum. Nah, ini dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah pernah sholat bersama kami itu di bulan Ramadannya 8 rakaat dan sesudah itu melakukan witir gitu. Pada malam berikutnya kami berkumpul lagi di masjid dan berharap beliau keluar mengimami, tetapi beliau tidak keluar sampai pagi itu. Ketika pagi beliau itu muncul, beliau ditanya, kami nunggu-nunggu, Rasulullah kok enggak keluar tadi malam? Lalu Rasulullah menjawab, saya tahu, saya sengaja tidak keluar supaya kamu tidak menganggap sholat tarawih itu wajib. Nah, ini jadi hadis Jabir ini juga menjelaskan bahwa sholat tarawih itu 11 rakaat. Jadi Rasulullah itu pada suatu Ramadan keluar dia pada hari pertama sholat tarawih, hari kedua, hari ketiga, hari keempat nggak keluar lagi, jamaahnya nunggu-nunggu. Nah, jadi itu berapa rakaat sholatnya? Nah, kalau menurut hadis Jabir ini itu 8 tarawihnya, kemudian witirnya tidak disebut berapa. Ya kalau kita hubungkan dengan hadis Aisyah ya 3 itu. Jadi juga menjadi 11. Memang hadis Jabir yang diriwayatkan oleh beberapa imam antara lain Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah ini, itu ada rawi yang bernama Isa bin Jariyah. Itu memang
doif, tapi kedoifannya itu bukan kedoifan yang sangat. Jadi tidak parah gitu, tidak parah. Jadi dalam istilah klasifikasi tingkat-tingkat ya jarawat takdil itu disebut fihi lin. Jadi ada sedikit kedoifan. Gitu. Nah, jadi hadis-hadis seperti ini dapat digunakan apabila dia tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Jadi sejalan dengan hadis Aisyah tadi. Jadi karena itu dapat digunakan. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis Aisyah ini menggunakan ini. Jadi kata Ibnu Hajar, memang ketika malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat Nabi itu tidak keluar. Itu berapa? Nggak ada penjelasan berapa rakaatnya. Lalu dia mengutip hadis Ibnu Hibban ini yang menjelaskan 8 rakaat kemudian witir itu. Jadi dalam teori itu kalau Ibnu Hajar menjelaskan sesuatu dengan mengutip hadis, berarti hadis yang dikutip itu menurut beliau makbul, dapat diterima, dapat dijadikan hujah itu. Yang ketiga itu tadi asar dari Umar ketika dia melihat di Masjid Nabawi itu sporadis datang lalu langsung sholat, beberapa orang datang lagi, beberapa orang kemudian tidak ikut ke situ, ya kan nggak ada termasuk tarawih itu kemana ya. Bikin jamaah lagi gitu. Lalu bikin jamaah di sudutnya sehingga terdapat banyak jamaah. Sehingga Umar lah kok begini ini mana bisa begini, akhirnya dia tertibkan angkat seorang imam Ubay bin Ka'ab itu, kemudian Tamim Ad-Dari itu, kemudian ada lagi satu Sulaiman bin Hasmah. Ibnu Sa'ad menjelaskan Sulaiman bin Hasmah ini mengimami jamaah wanita itu, jamaah perempuan. Nah, Ubay dan Tamim tadi jamaah laki-laki. Itu 11 rakaat itu. Dan hadis ini menurut As-Subki dan As-Sayyuti, keduanya ulama Syafi'i itu fi ghayatis sihhat. Itu sanad sahih itu. Nah, jadi di zaman Nabi, zaman Umar, ya berdasarkan keterangan ini ya 11 rakaat gitu. Nah, jadi begitu. Mengerjakan dia? Jawabnya tidak pernah mengerjakan lebih dari 11 rakaat. Seluruh hadis yang berbicara tentang sahabat mengerjakan lebih dari 11 rakaat tidak ada yang sah apabila kita munsif dan apabila kita berjalan di atas kaidah-kaidah ilmu hadis dan apabila kita alim tentang itu. Kan tidak mungkin sahabat akan menyalahi Nabi yang mulia. Perhatikan riwayat yang sahih, asar dikeluarkan oleh Al-Imam Malik. Al-Imam Malik meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf an Sa'ib ibn Yazid qala amara Umar bin Al-Khattab Ubay bin Ka'b wa Tamiman Ad-Dari an yakuma lin-nasi bi 11 rak'atin. Sa'ib bin Yazid berkata, Umar bin Al-Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami, bergantian jadi imam, mengimami manusia, para sahabat dengan jumlah rakaat 11 rakaat. Kemudian Sa'ib berkata, waqad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in, dan imam membaca ratusan ayat, hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isyi, sampai kami berpegang dengan tongkat, min tulil qiyam, saking lamanya berdiri, wa ma kunna nansarifu illa fi buzugil fajr, dan kami tidak selesai dari salat kecuali mendekati waktu subuh. 11 rakaat. Ini riwayat dikatakan sahih, bahkan Syekhul Imam Muhaddithul Asr, mujtahid mutlaq, muhaqqiq Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan sahihun jiddan, tambah jiddan, bukan hanya sahih, sahihun jiddan. Kenapa? Al-Imam Malik, imam besar, tidak diragukan lagi, sangat thiqah, kesikohan peringkat atas, karena kesikohan seorang rawi berlebih kurang. Dan Al-Imam Malik meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf sendirian? Tidak, beramai-ramai dengan jamaah para imam yang lain, ruwatus thiqat, rawi-rawi yang thiqah. Saya sebutkan yang saya ingat, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Antum sering di majelis hadis ini, di Sahih Bukhari, sering saya ulang-ulang siapa Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dia pun meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf, berarti ada mutaba'ah bagi Imam Malik. Tidak cukup Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ada Ismail bin Umayyah, ada Usama bin Zaid, ada Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Itu yang saya ingat. Jamaah dari ruwatus thiqat meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf dengan jumlah rakaat 11 rakaat, tidak lebih.
Kecuali Muhammad bin Ishaq ada tambahan 13. Ini kita sudah bahas. 2 rakaat mungkin salat ringan, atau qabliyah subuh, atau ba'diyah isya. Sebanyak 11 rakaat. Berarti jamaah. Para imam meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf, dari Sa'ib bin Yazid dengan jumlah rakaat 11 rakaat. Antum, saya bicarakan ini karena antum biasa duduk di majelis hadis ini. Tidak asing bagi antum pembicaraan tentang rawi, tentang thiqah, tentang dhaif, tentang mursal, tentang ini. Jamaah, tidak sendirian. 11 rakaat. Lalu salah seorang rawi infirad, menyendiri, meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf, yaitu Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, musannif, pengarang kitab Al-Musannaf, imam masyhur, penulis besar. Riwayatnya dalam ilmu hadis dikatakan mukhalafah, menyalahi jamaah. Jamaah yang banyak meriwayatkan 11 dari Muhammad bin Yusuf. Tahu-tahu Al-Imam Abdul Razzaq meriwayatkan 21 ya, 1. Ini mukhalafah, syad riwayatnya, tertolak karena menyalahi riwayat jamaah. Ini berjalan sesuai dengan qawaidut tahdits, kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu hadis. Jamaah mengatakan 11, ini 21, tanaqud. Pertama. Yang kedua, Al-Imam pada akhir hayatnya buta, dan dia ditalkinkan, kalau meriwayatkan itu diajarkan, dan ini menggoncangkan hafalannya. Berarti riwayat Abdul Razzaq Al-Imam rahmatullahi alaih gugur. Tetap kuat riwayat Al-Imam Malik dan kawan-kawannya jamaah yang menyatakan bahwa sahabat Umar dan lain-lain, yani Umar tidak sholat, dia ikut sholat 11 rakaat. Ada riwayat yang lain yang sebagian ulama menjadikan dalil, ada riwayat Yazid ibnu Khusaifah yang meriwayatkan dari jalan Sa'ib bin Yazid, dengan jumlah rakaat 20. Maka bertemulah 2 orang rawi thiqah, Muhammad bin Yusuf dan Yazid bin Khusaifah. Yang pertama, Muhammad bin Yusuf meriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid dengan jumlah 11 rakaat. Yang kedua, Yazid bin Khusaifah meriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid dengan jumlah rakaat 20. Terjadi kontradiksi. Riwayat siapa yang diterima? Maka harus diterjih. Tidak bisa dijama. Karena ini dari satu jalan, dari jalan Sa'ib, bukan dari jalan yang lain. Dari jalan Sa'ib bin Yazid, sahabiyun saghir, yang menyatakan bahwa Umar memerintahkan Ubay dan Tamim salat 11 rakaat. Sementara Yazid bin Khusaifah yang juga meriwayatkan dari Sa'ib mengatakan 20 rakaat. Kontradiksi. Maka harus diterjih, tidak bisa dijama karena dari satu jalan, dari Sa'ib. Tentu salah satu riwayatnya gugur. Siapa di antara 2 orang ini yang lebih thiqah? Begitu cara tarjihnya, Mas. Gitu. yakni sebagian tentunya lebih berhajat untuk duduk di majelis hadis sebelum berbicara tentang hadis, harap diam 1000 bahasa. Harus ditarjih, tidak mungkin dijamak karena dari satu jalan, dari Sa'ib. Siapa yang lebih thiqah antara Muhammad bin Yusuf dan Yazid bin Khusaifah? Kita serahkan pada ahlinya. Al-Hafidh bin Hajar mengatakan tentang Muhammad bin Yusuf, thiqatun sabtun. Catat baik-baik, thiqatun sabtun. Tidak hanya thiqah, tapi thiqatun sabtun. Berarti ini peringkat kethiqahan tingkat pertama atau tingkat kedua. Sementara Yazid bin Khusaifah dikatakan oleh Al-Hafidh thiqatun saja. Ya. Yang satu dikatakan Muhammad bin Yusuf thiqatun sabtun. Ini thiqatun saja. Mana yang lebih thiqah? Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf lebih thiqah dari Yazid bin Khusaifah. Ini hujjah pertama. Hujjah kedua, tahu antum siapa Muhammad bin Yusuf? Muhammad bin Yusuf bin Abdullah Al-Kindi Al-Madani
adalah keponakannya Sa'ib. Dekat tidak? Keponakan lebih tahu tentang paman. Yazid bin Husaifah orang luar. Ini hujjah kedua. Keluarga pasti lebih tahu. Hujjah ketiga, Yazid bin Husaifah meskipun dia thiqah, tetapi Imam Ahmad dalam sebagian riwayat mengatakan bahwa Yazid munkarul hadis. Munkar hadisnya, rawi yang dikatakan munkarul hadis berarti dia menyalahi rawi yang lebih thiqah. Ada sesuatu dalam riwayatnya. Karena itu Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya mengatakan bahwa Yazid bin Husaifah munkarul hadis. Maka ketiga hujjah ini sangat kuat yang menggugurkan riwayat Yazid bin Husaifah yang dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil bahwa sahabat ada mengerjakan 20 rakaat. Saya tambah lagi hujjah yang keempat. Yazid bin Husaifah dalam sebagian riwayat dia syak 20 atau 21. Dia katakan, sibu, saya kira 21. Ragu. Tapi Muhammad bin Yusuf langsung mengatakan 11. Oleh karena itulah Imam Ahmad menyinggung dia munkarul hadis. Ini istilah dalam ilmu hadis mengisyaratkan bahwa riwayat dia ada menyalahi riwayat yang lebih thiqah. Sebab kalau tidak ada menyalahi riwayat yang lebih thiqah, maka tidak mungkin Imam Ahmad mengatakan munkarul hadis. Paham antum? Ini saya terangkan secara ini karena memang antum agak terbiasa dengan ini. Ya, maka gugur riwayat ini. Ini berjalan sesuai dengan kawaid. Amma riwayat dari Ali dhaif, enggak dianggap sama sekali oleh ulama, dhaif rawinya. Berarti tidak ada satupun sahabat secara dalil sahih salat lebih dari 11 rakaat. Enggak ada secara ilmu hadis. Bebas kita dari asabiyah, bebas kita dari hawa. Berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.